Kemarin tuh ada sempat 2 orang yang ingin mencoba menghubungi saya gitu. Kalau kalian ingin menghubungi saya lewat ya semacam Discord ataupun email, silahkan bisa kalian hubungi saya. Nanti akan saya cantumkan. Tapi sampai sekarang saya tidak memiliki semacam Discord server. Saya hanya seorang saja gitu. Jadi saya tidak memiliki grup ataupun apapun. Jadi bisa kalian hubungi Discord saya. Akunnya Zaemo tulisannya. Nanti akan saya perlihatkan juga. Bisa kalian DM saya lewat sana. Kalau kalian ingin menghubungi saya lebih detail lagi bisa lewat Discord saya itu. Saya aslinya 2 orang ya. Tes. Halo semuanya, selamat datang di channel tanpa budget. Channel yang minum dulu ah. Sebenarnya hari ini atau kemarin gitu. Kemarin tuh saya sempat live stream ya dan ingin membuat semacam Blender Geometry World gitu. Cuman malah modeling saya. Tapi kalian bisa lihat lah model saya lumayan, yang saya buat agak aneh bajunya sih. Tapi ya hari ini kita akan membuat sebuah props atau aset yang bisa kalian gunakan di Unity ataupun di animasi ataupun kebutuhan kalian lainnya. Kita akan buat menggunakan geometry nodes seperti biasa. Dan aset-aset ini akan saya gunakan sebagai pembukaan ataupun awal-awal dari proyek yang akan saya buat di sini. Jadi saya tuh rencananya ingin membuat sebuah terrain atau biome di mana semuanya full menggunakan geometry nodes. Nanti akan ada sungainya, ada pohonnya, ada batu-batunya, rumput dan lain-lainnya. Dan targetnya sih ada juga di satu area ini tuh ada ininya, ada rumputnya, ada batu-batuannya. Jadi berbeda-beda lah. Itu masih rencana dan masih saya eksperimen. Jadi itu akan saya buat satu persatu lah. Sekarang aset-asetnya dulu yang mudah gitu. Oke, kita akan mulai dengan buat pohon. Pohon itu yang paling mudah menurut saya sih. Tapi yang lebih mudah itu membuat rumput dan bushes gitu, apa sebetulnya? Ya pokoknya daun-daunan liar lah, tanaman liar. Membuat bunga juga mudah sih. Untuk membuat pohon itu kan bisa kita bayangkan memiliki sebuah batang, kemudian bercabang, dan di cabangnya itu ada cabangnya lagi. Jadi kita bisa katakan bisa buat sebuah curve ataupun mesh yang dia memiliki curve lain lagi di setiap vertexnya gitu, ataupun di setiap permukaan face-nya. Jadi kita bisa gunakan geometry nodes, new, kemudian gunakan curve line. Setelah itu kita gunakan group input untuk mengontrol semua nodes yang ataupun slider yang ada di sini. Saya akan gunakan group line XYZ untuk memisahkan setiap sumunya. Ini di sini. Dan ini ke sini. Untuk yang pertama ini kita berikan nama tinggi dari pohonnya. Nanti juga tinggi pohonnya juga akan agak naik lagi, soalnya kan di ujungnya juga pasti ada curve lain gitu. Kemudian dari sini kita bisa berikan tingginya misalnya 5 meter lah. Untuk tipenya float saja. Dan untuk input geometrinya kita hapus saja dulu seperti ini. Kemudian kita tambahkan curve circle. Sebelum curve circle kita tambahkan dulu CTM ataupun curve to mesh. Jadi ketika kalian menambahkan nodes ya, kalian bisa menambahkan nodes itu berdasarkan inisialnya gitu. Ya kan ini curve to mesh ya, bisa kalian tulis CTM, nanti akan langsung muncul seperti ini. Ataupun misal distribute on point, DOP, distribute point on face, DOP. Nah ini dan seterusnya.
Nah ini kita tempelkan ke sini. Kemudian kita tambahkan resample curve untuk mengontrol resolusi dari si pohonnya. Resolusinya dari ini ya, yang secara vertikal, bukan secara putarannya itu. Jadi kita bisa tambahkan ini ke sini. Resolusi batang pohon. Misal ini kita beri nama Z lah. Yang ini kita beri nama resolusi batang pohon. Apa ya? Radiusnya gitu, R gitu. Misal gitu nih. Yang gini. Bisa juga kalian shift D saja jadi bisa seperti ini. Ini bisa kalian kontrol biar lebih kecil seperti ini. Kemudian kita tambahkan set curve radius untuk mengontrol radiusnya. Set curve radius SCR ini. Kemudian kita tambahkan spline parameter untuk mengatur si ketebalan dari pohonnya seperti ini. Ini terbalik, bisa kalian reverse ataupun balikan menggunakan reverse curve seperti ini. Kemudian karena kita menggunakan faktor itu langsung dihitung 0 sampai 1. Jadi kan sebenarnya si spline parameter ini bisa menghitung panjang dari spline ya. Tapi kalau kita menggunakan faktor, berapapun panjang si spline-nya akan dihitung 0 sampai 1. Jadi kita bisa gunakan informasi ini, kemudian kita konversi menggunakan color ramp ataupun menggunakan float curve. Color ramp atau float curve lah, biar lebih float curve seperti ini. Kita bisa mengontrolnya di sini. Oke. Jadi kita bisa berikan profilnya yang seperti ini. Atau misal kalian ingin menggunakan operasi yang lain gitu, semisal kita bisa gunakan dia faktor, kemudian kita multiply menggunakan noise texture math. Nah ini ke sini, jadi lebih random gitu si bentuknya, tapi semakin ke atas semakin kecil. Jadi kita bisa naikkan kembali si resolusi. Nah seperti ini. Kemudian untuk menambah teksturnya atau bentuknya, kita bisa nambahkan lagi set position di sini, dan kita berikan hash. Kita berikan combine XYZ, ya, combine XYZ, vektor math dulu, kemudian multiply. Kemudian kita gunakan normal. Setelah itu kita gunakan noise. Ini diduplikat saja ini ke sini. Sebelum dimasukkan noise, kita berikan dulu subtract 0,5. Kemudian kita tambahkan scale untuk mengontrol si intensitas ataupun kekuatan dari noise-nya. Kalau kalian tidak menggunakan subtract, nanti akan tidak bermasalah ya. Tapi biasanya seperti ini sih saya. Ini ada yang beda di sini. Ya nggak masalah lah. Jadi bisa kalian hapus. Kemudian si scale dari ini ya, kalian bisa otak-atik. Kalau misal si pohonnya kurang resolusi, ya bisa kalian naikkan seperti ini. Ini kita berikan scale turun. Seperti ini.
Kemudian saya tidak ingin si pohonnya itu hanya tegak lurus biasa gitu. Jadi kita bisa tambahkan set position juga di sini. Ini ke sini. Kemudian bisa kita gunakan noise yang ini ataupun yang berbeda bisa. Misal ini lah, kita tambahkan ke sini, ini ke sini. Kemudian tambahkan ini di duplicate, subtract. Nah, ini sudah sepertinya. Nah, sekarang kalau kita menggunakan subtract di sini, tanpa kita tidak menggunakan subtract, langsung scale saja, nanti akan bergeser. Kita harus berikan dulu subtract, kemudian di scale untuk bisa memberikan seperti ini. Untuk scale-nya mungkin bisa besar sih, tapi scale yang ini yang kecil. Kemudian ini mungkin kita turunkan. Ini dimultiply lagi seperti ini. Terus ini ya. Oh ini terlalu ini, berarti ini turunkan. Nah sepertinya cukup. Ini jangan sampai terlalu besar, terus kecil. Nah seperti ini. Ini dihapus saja lah. Kemudian detailnya kalian naikkan bisa sih. Jadi, dari sini kita bisa tambahkan. Nah, kalau itu kan tekstur batangnya itu kan agak seperti ini, seperti tertarik ke atas gitu. Jadi kita bisa tambahkan position, kemudian vector mask, kemudian ubah menjadi multiply. Ini satu, tapi yang smooth Z kalian naikkan, turunkan seperti ini. Coba naikkan lagi detail scale-nya, kemudian turunkan lagi. Saya coba ini diturunkan. Untuk bagian ujungnya bisa kita tutup sih menggunakan ini. Jadi ini tertutup seperti ini. Harus di subtract dulu deh, subtract 0,5 sih. Nah, setelah ini kita bisa langsung tambahkan saja cabang-cabangnya. Ini sudah berapa menit nih? Kalau batang 210 menit. Kita bisa tambahkan cabang yang pertama tidak usah terlalu banyak. Instance on points ini. Kemudian kita bisa gunakan curve yang berbeda ataupun yang sama, tapi kita ingin mengontrolnya yang agak beda sih. Jadi kita gunakan curve yang berbeda. Ini shift D, ini ke sini. Kemudian kita ingin si cabang itu mengarah keluar menggunakan curve tangent. Kemudian align, Euler to vector, ini ke sini. Ini sudah hampir betul.
Iya memang seperti ini, jadi memang keluar gitu. Kemudian kita tambahkan vektor mask juga, oh ini salah, ini ke sini harusnya. Nah, ini kan lebih berbeda gitu. Ini ke bawah. Ke bawah sih. Menggunakan vektor mask, mau menggunakan reticular bisa. Yang kita inginkan tuh si cabangnya mengarah ke atas situ. Kita coba bukan ya antara X dan Y ya. Sekarang kita bisa gunakan data ini. Kita tahu kan dari sini kita tahu si cabangnya ini berputar di sumbu Z, jadi kita bisa tambahkan combine X, Y, Z lagi. Kemudian untuk X dan Y nya bisa terserah kalian, tapi mungkin saya akan gunakan X dan saya akan gunakan random value biar lebih random lagi sih perputarannya. Ini saya berikan minus pi, ini pi. Kemudian saya ingin menghapus si cabangnya yang berada di bawah dan juga hanya menyisakan beberapa gitu. Jadi bisa kita gunakan selection, kemudian spline parameter deh. Parameter lah. Ini di shift D, kemudian ini ke sini. Kemudian kita bisa gunakan compare untuk membandingkan. Jadi menggunakan komparasi ini kita bisa mengatakan jika si faktornya itu lebih kecil atau lebih besar dari suatu nilainya ini kan nilai si faktor ini, kita ingin si instance-nya ataupun objeknya itu hanya di instance pada faktor atau area yang nilainya lebih besar dari 0,35. Bisa kita balikan menggunakan T ataupun less than ini. Jadi yang tersisa hanya yang di atasnya saja gitu. Kemudian kita bisa tambahkan lagi random value. Dari float kita ubah menjadi boolean. Kemudian kita gunakan mask, boolean mask. Nah ini kita tambahkan or, ini ke sini. Lihat. Oh, berarti n, coba. Nah, seperti ini. Sekarang saya ingin membuat si cabangnya itu semakin dia tinggi, semakin dia mengarah ke atas gitu. Kita juga bisa menggunakannya si spline parameter ini ke sini saja langsung. Kemudian di invert menggunakan map range, bisa ini ke sini. Kemudian ini 1, ini 0. Coba. Ya sudah, kita ambil si spline parameternya dari sini. Menggunakan capture attributes. Ini coba, ini 1, ini 0, seperti ini. Jadi kita gunakan saja color ramp. Kemudian ini di invert, flip. Setelah itu kalian tambahkan mask node dan multiply. Nah, seperti ini. Kita berikan frame biar tersusun. Ctrl J, Ctrl J. Kemudian beri nama ini cabang pertama. Kemudian ini batangnya.
Ctrl J, ini batang. So, kalian combine seperti ini, jadi seperti ini. Kemudian lagi kita bisa tambahkan realize instance. Jadi ini kan sebelumnya instance ya. Kemudian kita realize agar bisa kita kontrol. Kemudian setelah di realize kita berikan, kita realize dulu si instance-nya agar bisa kita berikan semacam set processing lagi ataupun displacement. Setelah di realize ataupun misalnya bisa di sini sih. Di sampel di sini ya. Tapi di sini sajalah di resample-nya. Jadi di resample dulu untuk mengontrol si resolusinya seperti yang tadi. Kemudian bisa tambahkan curve to mesh CTM. Dan kita bisa berikan lagi si circle. Mana sih? Nah ini Shift D ini kan di dalam frame-nya, jadi kalau kalian ingin memisahkan si nodes ini dari frame-nya bisa kalian Shift D kemudian Alt P ya, ini ke sini, kemudian seperti tadi menggunakan set curve radius ini ke sini, kemudian gunakan spline parameter Alt P ini ke sini, kemudian gunakan lagi reverse curve, nah ini ke sini, gunakan color ramp, kemudian ini tinggal kalian turunkan saja si value-nya seperti ini. Setelah itu ditambahkan set position di sini untuk menambahkan displacement seperti yang saya katakan tadi. Set position ini ke sini, kemudian kita tambahkan noise, texture color. Sebelum tambahkan ini tambahkan vector mask, subtract ini 0,5. Kemudian scale ataupun multiply turunkan. Ini bisa kalian turunkan juga. Kemudian kalau misalnya kurang panjang bisa kalian tambahkan panjangnya itu di mana ya? Sini. Tapi saya ingin mengontrol panjangnya juga gitu. Jadi ini ribetnya geometry nodes, tapi enaknya geometry nodes juga seperti ini itu. Jadi kita bisa mengontrol semuanya kita dengan catatan kita tahu cara mengontrolnya. Untuk mengontrolnya kita bisa gunakan ini scale yang ini. Combine XYZ. Kemudian ini satu dua-duanya, kecuali untuk yang sumbu Z kita kontrol menggunakan ini. Semakin di bawah semakin panjang, semakin ke atas semakin pendek. Kalau di kepala saya sih ya. Ini bisa kalian mana? Nah ini multiply Shift D ini ke sini. Di add dulu, mungkin add satu saja, kemudian ini seperti ini. Ini masih belum beres ya, ini baru cabang pertama. Ini saya masukkan ke sini, kemudian satu ke sini. Dia juga belum membuat daunnya, belum. Oh ya, mungkin tidak akan saya bereskan satu video sih ya. Ini sudah hampir setengah jam.
Untuk menutup video episode sekarang, kita akan akhiri dengan membuat daun menggunakan geometry nodes juga. Untuk daunnya kita bisa pisahkan sih si objeknya, untuk disatukan terserah kalian, karena nodesnya kurang lebih sama sih. Mungkin untuk pohon kita sudahi dulu sampai segini, karena pokoknya ya kita akan buat daunnya sekarang untuk nanti di instance ke objek ini si pohonnya, karena cabangnya masih belum beres, masih harus ada gitu. Nanti kita kombinasikan lagi agar semakin ke atas semakin kecil juga yang ininya, jadi lebih terlihat nyatu. Jadi tambahkan curve line, bisa curve line ini untuk arahnya ke sumbu Y ya, N nya, jadi ini 1 ke sini. Kemudian kita tambahkan curve apa tadi itu CTM curve to mesh. Kemudian kita tambahkan resample dan kita tambahkan lagi si curve line ini ke sini. Untuk sumbunya ke sumbu X seperti ini. Kemudian kita duplicate ini, Ctrl Shift D, ini Shift D, kemudian yang ini yang ke minus X. Kalau kita combine nanti seperti ini. Kemudian kita tambahkan merge by distance. Kok bisa? Interesting. Ini juga kita tambahkan resample ke sini dan sini. Kok bisa ya? Scale. Oh man, kita cek. Ya harusnya di join dulu. Ada artifak ya. Ini baru pertama kali saya lihat ini. Ya udah. Ini bisa nggak ya? Nggak bisa. Tapi ini agak aneh. Oh iya. Ini yang sini si normalnya kebalik. Jadi kita bisa cek dulu face orientation dan kita yang ini berarti ya. Yang ini kita tambahkan flip face seperti ini. Ini sudah normal kembali. Kemudian kita tambahkan ini ya. Dari sini kita bisa kontrol menggunakan parameter. Kemudian kita gunakan color ramp atau menggunakan float curve, terserah kalian. Oh ini ya, di sini. Ini ke sini. Untuk count-nya saya akan tambahkan mungkin jadi length biar lebih gampang. Length-nya 0,005 lah. Seperti ini. Dan kita bisa ini abu dinaikkan sedikit. Kemudian dari linear abu jadi B-spline. Ini juga tambahkan lagi ke sini. Seperti ini. Dan ini sini. Atau is gitu ya, is. Ini bisa kita berikan, nah seperti ini. Coba B-spline lagi, B-spline.
Kemudian kita tambahkan multiply untuk memberikan kelebaran yang lebih seperti ini. Dan ini naikkan. Oke, cukup ya. Seperti ini. Untuk wireframe-nya kita lihat, terlalu banyak. Sini cukup. Soalnya nanti kita instant semuanya ini di si cabangnya. Kalau kebanyakan nanti langsung meledak laptop saya. Ini cukup lah. Kemudian kita berikan sedikit rotasi agar terlihat ini ya, seperti daun gitu. Jadi kita bisa tambahkan set position, kemudian vector rotate, setelah itu position, kemudian kita gunakan si position ini separate XYZ, dan ini ke sini. Untuk aksisnya kita berikan suhu X 0 dan kita berikan math node multiply kecil saja seperti ini. Terus ini kita bisa tambahkan extrude. Individualnya kalian uncheck, kemudian ini turunkan. Setelah itu kalian combine menggunakan join geometry, Ctrl Shift ya, kemudian merge by distance. Nah, ini daunnya nanti yang akan kita tempelkan pada si pohon ini. Pohonnya mana ya? Nah, ini. Nah, mungkin untuk video sekarang sekian dulu ya, karena saya rasa terlalu panjang nantinya kalau saya satukan semuanya. Dan juga hampir 45 menit hampir. Dan saya hampir lupa untuk menyebutkan itu. Kemarin tuh ada sempat 2 orang yang ingin coba menghubungi saya gitu. Kalau kalian ingin menghubungi saya lewat ya semacam Discord ataupun email, silahkan bisa kalian hubungi saya. Nanti akan saya cantumkan. Tapi sampai sekarang saya tidak memiliki semacam Discord server. Saya hanya seorang saja gitu. Jadi saya tidak memiliki grup ataupun apapun. Jadi bisa kalian hubungi Discord saya. Akunnya Zaemo tulisannya. Nanti akan saya perlihatkan juga. Bisa kalian DM saya lewat sana. Kalau kalian ingin menghubungi saya lebih detail lagi bisa lewat Discord saya itu. Biar lebih mudah untuk menghubungi saya. Jadi untuk video sekarang saya akhiri saja sampai ini dulu. Untuk video kedepannya kita akan membuat rantingnya, kemudian membuat batu, membuat sungai, membuat gunung, membuat rumput, dan lebih banyak lagi yang akan kita buat karena kita akan membuat sebuah biome ataupun model full geometry nodes. Ya, full geometry nodes. Jadi sekian dulu untuk video sekarang. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.